Ya, sekarang kita ke segmen 47, yaitu teknologi, ekstraksi, dan pengolahan bitumen. Nah, ini penting kita bahas. Mengapa? Karena di dalam industri oil sands, recovery factor ini juga dipengaruhi seberapa efisien kita dalam mengekstraksi bitumen yang ada bercampur dengan oil sands itu. Jadi, sebelum dapat diproses lebih lanjut, bitumen itu kita harus tingkatkan dulu kualitasnya, atau kita sebut sebagai bitumen upgrading. Karena dalam kondisi bitumen murni, bitumen itu tidak dapat diproses di kilang, yang sebagaimana kita pakai juga untuk memproses minyak bumi seperti biasa, begitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan selama upgrading ini? Upgrading tersebut dapat mengurangi kandungan ter atau aspalt, begitu ya, dan juga sulfur dari bitumen. Sulfur ini yang membuat minyak dibilangnya bersifat asam, begitu. Nah, hasil dari proses upgrading ini kita sebut sebagai synthetic crude oil, SCO, atau sebutan lainnya juga sebagai syncrude. Nah, jadi disebut synthetic crude oil karena kita menyerupai komponennya seperti crude oil, begitu. Bisa dilihat di dalam tabel berikut. Ini adalah perbandingan karakteristik minyak dari minyak WTI sebagai benchmark dengan minyak dari hasil bitumen yang di-upgrade atau synthetic crude oil. Nah, kalau kita lihat secara densitas memang tidak berbeda jauh ya, sedikit lebih heavy tetap dari SCO dibandingkan West Texas. West Texas ini kategorinya sebagai light oil. API-nya juga hampir sama, 32-39,6, dan sulfurnya sekarang sudah jauh lebih kecil dan juga tidak memiliki kandungan heavy metal selagi setelah diproses. Nah, kemudian setelah kita upgrade bitumen tersebut menjadi synthetic crude, baru kita bisa proses lebih lanjut di kilang untuk menghasilkan bahan bakar minyak, begitu ya, seperti diesel atau nafta dan lain sebagainya. Nah, secara kimiawi proses bitumen upgrading ini sebenarnya adalah melakukan thermal cracking ya, seperti yang kita bahas di teknologi penambangan kemarin, yaitu dengan cara merengkahkan komponen karbon dengan pemanasan atau penambahan komponen hidrogen. Nah, kita sebut ini sebagai proses hydrocracking. Nah, jadi sehingga proses upgrade bitumen ini sebenarnya membutuhkan energi yang cukup intens karena di sini kita menggunakan pemanasan, begitu ya. Nah, ini juga komponen yang intensif untuk investasi sehingga proses bitumen ini bitumen upgrading ini menjadi satu kesatuan dalam evaluasi keekonomian proyek eksploitasi oil sands, begitu. Nah, berikut adalah diagram alir dari proses perjalanan bitumen menuju kilang yang melalui proses upgrading. Nah, dari oil sand deposit yang sudah kita tambang tersebut, bitumen ini untuk bisa dialirkan ke upgrader setelah kita ekstraksi dan kita pisahkan, gitu ya, itu harus dicairkan terlebih dahulu. Nah, dicairkannya biasanya menggunakan kondensat yang mana API-nya tinggi, sehingga dari hasil pengenceran itu kita mendapatkan diluted bitumen, gitu, bitumen encer dengan API-nya 20-22, gitu ya, jauh lebih lebih ringan dibandingkan kondisi awal yang API-nya 10. Nah, lalu dari sini sebenarnya ada dua pilihan, begitu ya, karena minyak di sini sebenarnya sudah mulai bisa diproses. Jika kita punya akses menuju kilang yang memiliki fasilitas high conversion, di sini artinya dia bisa memproses minyak yang cukup berat. Nah, kita bisa juga menyalurkan diluted bitumen tersebut menuju high conversion refinery. Di sini kasusnya di Alberta, 60% dari minyak yang sudah di bitumen yang dicairkan tadi diproses ke high conversion refinery. Namun sebagian perlu kita upgrade terlebih dahulu, gitu ya, agar bisa diproses ke refinery yang fasilitasnya tidak secanggih di high conversion refinery. Jadi dari melalui proses upgrading ini kita akan mendapatkan synthetic crude oil tersebut baru dialirkan ke simple refinery. Baik, tentu saja biaya untuk memproses minyak dengan API yang lebih rendah ini akan lebih mahal, gitu ya, dibandingkan kalau misalkan minyak ini bisa di simple refinery. Biaya untuk membangun ini juga jelas lebih mahal. Baik, nah lalu sekarang kita lihat bagaimana energi yang dibutuhkan untuk memproses menjadi satu barel synthetic crude oil. Kita mulai dari material awal kita, yaitu oil sands dari hasil ekstraksi. Dari 4 ton material tambang ini kita akan pisahkan
antara pasir dengan bitumen, sehingga kira-kira ada 2 ton pasir yang 2 ton bitumen yang akan menuju ke ekstraktor. Nah, dari 2 ton pasir yang sudah dipisahkan tadi, gitu ya, pasir dan airnya menuju tailing ponds, bitumennya ke ekstraktor ini, kita membutuhkan panas, gitu ya, menggunakan gas dan minyak setara energi 3 barel atau 0,5 MCF per barel. Nah, di sini kita akan menjadi 1,2 barel bitumen, yang mana akan kita proses lebih lanjut, sehingga ada terjadi sedikit volume loss di sini. Dari 1,2 barel bitumen kita akan menghasilkan 1 barel synthetic crude oil tadi, SCO. Jadi ada volume loss. Ini perlu kita pertimbangkan karena kalau kita lihat definisi dari PRMS gitu ya, yang kalian sudah pelajari di teknik reservoir, bagaimana menghitung cadangan, volume cadangan itu ditentukan dari barang yang kita jual begitu ya. Jadi kalau kita lihat barang yang kita jual itu adalah synthetic crude oil, berarti kita hitung berapa banyak volume dari bitumen tersebut yang dapat dikonversi menjadi synthetic crude oil. Dengan berbagai proses yang dilaluinya ternyata ada volume loss yang perlu kita pertimbangkan. Ini sebenarnya mendetailkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai workflow, apa yang terjadi di oil sands sehingga menjadi synthetic crude, namun ini apa yang terjadi di dalam bitumen upgrading prosesnya. Begitu ya. Jadi dari diluted bitumen tadi, bitumen yang sudah dicampur dengan kondensat akan didistilasi lagi di dalam upgrader melalui 2 proses. Ini atmospheric distillation, artinya distilasi pada tekanan atmosferik, dan di vacuum distillation di dalam menara fraksionasi ini tekanannya diatur seperti tekanan vakum gitu ya. Nah, dari sini akan sudah dihasilkan minyak begitu ya, karena ada fenomena flashing, kalau kalian sudah belajar di termodinamika, sehingga komponen minyak yang fraksi ringan itu dia akan terpisah selama proses distilasi ini. Nah, proses fraksi ringan tadi menjadi kita sebut sebagai vacuum gas oil. Di sini kita bisa menghasilkan nafta, kerosen atau minyak tanah, serta gas oil. Gas oil ini sebenarnya mirip seperti diesel. Nah, sedangkan residunya akan diproses lebih lanjut di dalam primary upgrading melalui proses pengkokasan, hydroconversion, dan thermal cracking. Hasil dari residu ini akan menjadi kokas, dan aspal ini juga masih bisa kita jual. Nah, hasil distilat dari sini bergabung juga dengan hasil distilat dari proses vakum, bisa kita proses lagi melalui secondary upgrading sehingga kita bisa menghasilkan synthetic crude oil. Sedangkan byproduct dari proses ini adalah sulfur dan fuel gas. Dan yang perlu dipertimbangkan bahwa dalam proses upgrading ini kita akan membutuhkan energi dari natural gas, khususnya untuk secara langsung kita reaksikan untuk membentuk ikatan hidrogen maupun untuk pemanasan dan listrik, gitu ya. Pemanasan menggunakan steam dan power. Ini bisa kalian baca lebih lanjut di dalam link berikut. Nah, lalu sekarang jika ada pertanyaan, apakah semua bitumen itu harus kita proses lebih lanjut? Ternyata belum tentu, gitu ya. Ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa langsung jual bitumen tersebut setelah diencerkan atau istilahnya diluted bitumen untuk synthetic crude oil tadi yang melalui proses upgrading. Ini adalah perbedaan antara 2 karakteristik tersebut, yang diluted bitumen dan juga synthetic crude oil. Tentu saja waktu kondisinya masih bitumen jauh lebih asam gitu ya, karena tidak ada penghilangan sulfur. Di sini kandungan sulfurnya lebih tinggi. Dan juga masih mengandung air dan sedikit pasir serta beberapa heavy metal, lebih bersifat asam. Sedangkan di synthetic crude oil metal ions dan komponen asam tersebut sudah dihilangkan. Nah, hal ini akan membuat produk dari pemisahan bitumen itu nilainya lebih tinggi di pasar begitu ya. Grafik yang di bawah sini menunjukkan perbedaan harga antara yang warna biru ini diluted bitumen kalau kita jual secara langsung, dan yang warna merah tambahannya ini adalah peningkatan harga jika bitumen tersebut akan kita proses menjadi synthetic crude oil. Nah, kita lihat ternyata ada fluktuasi juga begitu ya harganya antara diluted bitumen dengan synthetic crude oil gitu ya. Kadang diferensialnya tinggi, kadang diferensialnya rendah. Nah, ini untuk sebagai indikator keekonomian sederhana, untuk melakukan upgrading, kita membutuhkan operational expenses sekitar 8-10 dolar per barel. Nah, sehingga
proses upgrading ini ekonomis kita lakukan jika selisih harga antara harga synthetic crude oil dengan harga bitumen itu lebih dari $25 per barel. Begitu. Jadi tergantung dari kondisi di pasar, kita punya opsi untuk menjual dalam bentuk diluted bitumen atau dalam bentuk synthetic crude oil. Ini sedikit komparasi juga mengenai kandungan crude oil dari West Texas dan Syncrude yang ada di Kanada dan juga di Long Lake. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa yield dari BBM yang dihasilkan dari crude ini sebenarnya mirip-mirip begitu ya. Namun lebih banyak untuk synthetic crude ini untuk transportation fuels gitu, bensin. Dan juga bilangan oktannya tentu lebih rendah dibandingkan kalau kita punya light oil langsung. Tapi secara overall hampir tidak ada bedanya synthetic crude dengan minyak konvensional yang kita peroleh dari light oil reservoirs. Ini sekedar potret. Tadi kita sudah lihat skemanya. Ini potret bitumen upgrader plant yang ada di Alaska, gitu ya, cukup kompleks dan canggih. Nah, kemudian setelah kita mempelajari proses upgrading bitumen, kita akan melihat ekstraksi oil sand dan air. Ini penting ya karena dari semua material tambang yang kita hasilkan itu harus kita pisahkan gitu ya antara bitumen dengan pasir dan airnya. Ini adalah simplified proses diagram. Kita kembali mulai dari proses penambangan. Lalu dari proses penambangan itu seperti yang kita bahas kemarin, minyak akan kita pisahkan lebih lanjut dan ini adalah air bercampur pasir. Nah, beginilah kira-kira hasil setelah melalui proses sentrifugasi begitu ya. Ini yang di atas adalah campuran minyak, ini yang bagian bawahnya inilah yang kita pisahkan tadi masih ada pasir, air dan sedikit trace dari minyak bitumen itu. Ya, bitumen tadi kita proses lebih lanjut di upgrading, sebagaimana yang kita sudah bahas. Sedangkan airnya dan pasirnya itu akan kita buang ke dalam suatu kolam yang kita sebut sebagai tailing ponds. Jadi di sini di tailing ponds nanti akan terjadi settling antara air dengan di sini kita sebut sebagai mature fine tailings. Jadi tailings tadi akan terpisah dan seiring dengan waktu minyak yang ada di sini akan terdegradasi. Jadi ini bentuknya sederhana saja gitu ya, seperti kolam gitu ya, yang diisi dengan bedeng-bedeng seperti ini dan sisanya diisi dengan pasir. Sampai sini apa ada yang pertanyaan? Kenapa nggak langsung dibuang saja mas? Gitu. Ini gitu ya. Pertama adalah ini masih kandungannya berbahaya gitu ya, masih ada trace minyak, ada pelarut organik dan segala macam sehingga tidak bisa langsung dibuang begitu saja. Dan juga karena di sini masih air bercampur pasir, kita tidak bisa memompa untuk jarak yang jauh gitu ya, karena kalau kita pompakan ke dalam pipa dia akan bersifat abrasif. Sehingga harus kita pisahkan dahulu. Nah, kemudian air yang tadi sebenarnya kita melakukan treatment jadi lebih lunak, tidak sadah sehingga tidak menimbulkan scaling di dalam kolam ini. Ini sedikit gambaran di dalam Athabasca Oil Sands kompleksnya. Kita lihat di sini ada beberapa kolam begitu ya, kolam-kolam yang bisa dipakai untuk menampung tailings tadi dan juga dipakai untuk slurry gitu ya. Sedangkan sebagian airnya sebenarnya juga dipakai dari Athabasca River untuk awalnya. Jadi sungai, sisanya sebagian dari air yang di-recycle, sebagian dari air sungai Athabasca. Namun supaya sungai Athabasca ini tidak kering gitu ya, jadi untuk efisiensi pemanfaatan air, kita juga pakai air yang di-recycle. Ini sekedar daur recyclingnya. Baik, itu adalah segmen kita pertama untuk minggu ini mengenai teknologi ekstraksi oil sands.